Assalamualaikum. Ini video saya yang ketiga. Saya kembali ke Madiun. Dari saya meninggalkan Gemerlapan Kota Besar Jakarta. Demi anak saya rujuk. Boleh dikasih tahu. Setelah saya cerai dengan suami saya atau bapaknya anak saya menikah dengan orang Jakarta. Ya, itu pegawai PLN, ya. Namanya Ali Kafi. Saya nggak tahu orangnya sekarang masih ada atau tidak. Saya nggak tahu. Tapi saya pernah menikah lagi, ya. Tapi saya tidak dipunyai karunia anak. Karena demi anak saya satu-satunya, saya harus meninggalkan Jakarta, ya. Saya dengan suami saya yang kedua, dia sayang sama saya. Saya tidak ada masalah dengan dia. Saya harus bercerai baik-baik dengan Pak Kafi demi anak saya. Saya harus kembali ke Madiun demi anak saya. Saya cerai baik-baik. Saya bicara baik-baik. Kita harus berpisah. Kita harus bercerai demi anak saya. Dia saya tinggalkan. Kami bercerai dengan baik-baik. Dan saya kembali ke Madiun setelah saya meninggalkan Gemerlapan Jakarta, ke kehidupan saya. Ya, saya kembali rujuk lagi dengan bapaknya anak saya. Saya di sini berdagang keliling, ya. Karena saya orangnya nggak bisa diam. Saya berdagang keliling. Dari pasar satu ke pasar lainnya. Saya berdagang, ya. Dari berdagang makanan, berdagang sendal jepit, dari berdagang aksesoris, berdagang mainan anak saya jalani setelah saya pulang dari Jakarta. Waktu itu di Madiun, ya, buka namanya CFD atau Car Free Day di Jalan Pahlawan. Saya berdagang waffle. Saya berdagang Hong Kong waffle. Saat itu laris banget. Saya berdagang sendiri. Dari rumah saya harus membawa gerobak sendiri, ya. Dari subuh saya membawa gerobak sendiri. Demi apa? Ya demi anak saya. Karena saya ingin mempunyai kehidupan yang layak. Saya ingin anak saya juga layak. Saya ingin anak saya kuliah, tapi Tuhan tidak memberikan itu. Anak saya hanya lulusan SMA. Sampai akhirnya, ya, saya berdagang keliling, ya. Itu saya tanpa ditemani suami. Saya harus keliling sendiri, menarik gerobak sendiri. Saya berdagang waffle. Dan sampai Car Free Day itu dipindah di bantaran kali, ya. Di Mangunarjo yang sekarang, ya. Itu bantaran kali Mangunarjo. Sampai sekarang pun saya tetap berusaha berdikari di atas kaki saya sendiri. Saya tetap berdagang. Walaupun berdagang saya berdagang mengandalkan hasil kebun saya, peninggalan orang tua saya. Ya. Orang tua saya meninggalkan warisan untuk saya dan adik-adik saya. Itu saya tanamin apa? Saya tanamin
pohon pisang. Saya memang orangnya suka berkebun. Jadi di kebun saya itu seluas ya, itu kebun saya dan adik-adik saya itu seluas sekarang sekitar berapa ya? Kalau sawah, untuk ukuran sawah itu 3 kotak lebih. Ya 300 seru lebih ya. Itu saya tanamin pohon pisang. Tapi sudah saya sekat-sekat, saya bagi untuk adik-adik saya. Sekian dulu. Itu karena memang warisan ya, memang harus saya bagi. Saya ngopeni ya istilahnya. Saya ngopeni bagian adik saya yang almarhum. Bagian saya dan bagian almarhum. Itu bagian tanaman pohon pisang. Itu saya jualnya apa? Dari daun pisang. Itu diambilin oleh tetangga saya. Ya, yang jualan gedok namanya Mas Agus Jepang. Itu yang ngambilin. Kadang saya juga ngambil, ada orang yang pesan dari warung. Itu saya ambilin. Saya tidak malu. Walaupun dulu saya pernah bekerja ya. Bekerja di PT yang besar, bekerja di kantor sebagai agen prudensial, bekerja sebagai tata usaha. Itulah perjalanan hidup saya. Saya tidak mengelak. Saya tidak munafik dengan perjalanan hidup saya. Pengalaman saya tidak bisa dibeli dengan uang. Tidak bisa dibeli dengan uang. Saya bangga dengan pengalaman saya. Saya bangga dengan kehidupan saya. Saya bangga dengan takdir saya. Ya. Sampai sekarang pun saya masih berdagang. Berdagang apa? Ya. Saya masih berdagang hasil kebun. Saya berdagang dari hasil tanaman orang-orang, dari jeruk pecel, dari lamtoro, dari nangka muda, itu ya. Tapi saya tidak di pasar. Saya hanya pesanan-pesanan yang saya layani. Saya setor ke depot, saya pesanan orang hajatan, itu. Saya tidak ke pasar. Ya, saya tidak malu. Walaupun sekarang saya segala sesuatu saya kerjakan sendiri. Karena saya ingin orang-orang yang menanam tidak hasilnya tidak ada yang membeli, tidak ada yang menjual, saya jual. Saya jual rebung, itu hasil kebun saya. Saya senang. Karena memang saya senangnya di kebun. Saya senangnya menanam. Itu. Itulah pengalaman saya. Pahit getirnya pengalaman saya. Saya tidak berhenti bekerja, walaupun saya tidak bekerja di kantoran. Saya tidak berhenti bekerja. Ya. Bekerja untuk diri saya sendiri dan anak saya. Hanya itu. Sampai sekarang pun saya bekerja untuk diri saya sendiri. Walaupun saya masih dalam keadaan sakit pun saya bekerja. Sekarang saya dalam keadaan sakit. Saya masih berusaha untuk diri saya sendiri. Ya. Untuk itu demi siapa? Demi saya, demi diri saya, demi anak saya. Orang yang tidak pernah duduk di posisi saya pasti akan menganggap saya itu orangnya jahat, orangnya keras. Memang saya orangnya keras kepala. Keras kepala saya itu karena pengalaman saya, karena kehidupan saya. Saya tidak keras. Saya tidak bekerja untuk diri saya sendiri. Saya tidak mungkin minta bantuan siapapun. Saya tidak mungkin. Dan saya paling pantang untuk minta bantuan. Walaupun saya hanya makan, ibaratnya saya makan sambal, bawang, dan lempeng.
Jangan sampai saya berhutang. Itu prinsip saya. Walaupun sampai sekarang banyak orang yang ya, terutama orang-orang yang tidak pernah duduk di posisi saya, pasti akan bilangin saya orangnya keras kepala, tidak mau diatur. Kenapa saya tidak mau diatur? Karena kehidupan saya yang keras. Itu karena pengalaman hidup saya yang harus saya jalani dengan sendiri sampai sekarang. Sampai anak saya dewasa, anak saya juga pernah punya pengalaman. Dia pergi ke Hongkong 4 tahun, anak saya. Walaupun sebelumnya itu dia pernah bekerja di toko ya. Dia pernah bekerja di Hongkong, anak saya 4 tahun. Dia pulang terus menikah. Itu ya. Lanjut di video selanjutnya ya.